Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hotimatul Husna dengan NIM 1901020400046 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang analisis SWOT terhadap fatwa DSN, hawalah dan wakalah. Di sini saya ingin melengkapi tugas dari Ibu Tuti Hasanah. Wakalah atau hawalah atau sering disebut dengan hiwalah sering kita dengar baik dalam ekonomi syariah maupun dalam lembaga keuangan syariah. Hal tersebut dalam dunia perbankan terdapat dalam produk jasa. Pada umumnya masyarakat awam tidak begitu memahami apa yang dimaksud dengan makna dan kata tersebut. Negara Indonesia yang dasar negaranya adalah ketuhanan yang Maha Esa dan mayoritas warga negaranya adalah Muslim, sudah seharusnya sistem keuangan yang digunakan berlandaskan dengan prinsip syariah. Wakalah berupa penyerahan atau pendelegasian dari satu pihak ke pihak lain dan harus dilakukan dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat, sedangkan hawalah atau kiwalah dapat digunakan untuk pemindahan utang dari seseorang kepada orang lain. Ini sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Wakalah berasal dari kata wazan wakala yakilu waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Al-wakalah juga berarti penyerahan atau al-tajwid dan pemeliharaan al-hafiz. Menurut kalangan Syafi'iyah, arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa atau al-muwakil kepada orang lain atau al-wakil supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan atau an-naqbalu an-niyabah dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Wakalah dalam arti harfiah adalah penjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain. Dari sini kata takwil diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal, juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain. Berdasarkan pengertian yang telah saya sebutkan tadi, dapat dipahami bahwa wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Dia membutuhkan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri atau meminta orang lain untuk melaksanakannya. Yang kedua adalah hawalah. Hawalah atau al-hiwalah atau pengalihan hutang. Secara bahasa artinya intiqal atau pindah, diucapkan hala anil ahdi atau berpindah atau berpaling atau berbalik dari janji. Sedangkan hiwalah atau pengalihan hutang menurut istilah adalah pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Hiwalah diambil dari kata tahwil yang berarti intikal atau perpindahan. Yang dimaksud di sini adalah memindahkan hutang dari yang berkewajiban membayar hutang kepada orang lain. Dalam konsep hukum perdata, hiwalah adalah serupa dengan lembaga pengambil alihan hutang atau lembaga pelepasan hutang atau penjualan hutang, atau lembaga penggantian kreditur atau penggantian debitur. Menurut kalangan Hanafi, yang dimaksud hiwalah yaitu memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada orang lain yang mampu menanggungnya. Al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah adalah pemindahan hutang dari tanggung jawab seseorang menjadi tanggung jawab orang lain. Jadi, hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang berutang dan wajib orang lain tersebut menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil atau orang yang berutang menjadi tanggungan muhal alai atau orang yang berkewajiban membayar utang.
Selanjutnya saya akan menyebutkan fatwa-fatwa tentang wakalah dan hawalah. Yang pertama, fatwa wakalah. 1. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 10 DSN garis MUI garing 4 garing 2000 tentang wakalah. Dewan Syariah Nasional setelah menimbang bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilkan melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kuasa oleh satu pihak kepada pihak yang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Kedua, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 113 garing DSN MUI nomor 9 tahun 2007 tentang akad wakalah bi al-ujrah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI setelah menimbang bahwa masyarakat memerlukan pandatan atau pedoman transaksi dengan menggunakan akad wakalah bil al-ujrah. Selanjutnya yang ketiga adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 52 DSN MUI nomor 3 tahun 2006 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Selanjutnya saya akan menyebutkan tentang fatwa-fatwa hawalah. Yang pertama, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 12 garing DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang hawalah. Yang kedua adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 58 DSN MUI nomor 5 tahun 2007 tentang hawalah bil ujrah. Selanjutnya adalah analisis SWOT tentang akad wakalah dan hawalah. Analisis SWOT adalah teknik analisa yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tujuan dari analisis SWOT adalah untuk menilai masalah dan memanfaatkan situasi yang ada sebaik mungkin yang melekat pada bisnis kamu. Terlebih lagi, analisis SWOT berguna banget untuk menemukan berbagai hal yang harus ditingkatkan. Yang pertama, stress atau kekuatan. A. Pernyataan ijab dan kabul dalam wakalah harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad. Yang B. Akad wakalah dipergunakan antara lain adalah dalam transaksi murabahah. Selain itu, digunakan pula dalam transaksi lainnya yang berbasis imbalan atau fee, seperti pengurusan haji, pengurusan biaya pengobatan, dan lain-lain. Yang C. Akad hawalah memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat. D. Dapat menjadi salah satu fee-based income atau sumber pendapatan non-pembiayaan bagi bank syariah. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. A. Akad wakalah digunakan untuk surat kuasa menjaminkan apabila agunan yang diserahkan bukan hak milik mitra, dan untuk surat kuasa menjual atau agunannya apabila mitra tidak dapat memenuhi kewajibannya. Yang B. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Yang C. Apabila maksud yang terkandung dalam wakalah ini sudah selesai pelaksanaannya atau diberhentikan maksud dari pekerjaan tersebut. D. Diputuskannya wakalah tersebut oleh salah satu pihak yang menerima kuasa dan berakhir karena hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atas sesuatu objek yang dikuasakan. E. Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerimaan kuasa yang diketahui oleh penerima kuasa. Ketiga adalah opportunities atau peluang. Akad wakalah bisa kita temukan salah satunya dalam bentuk transaksi transfer, di mana pihak bank adalah sebagai wakil yang diberi amanat oleh nasabah sebagai mewakil untuk mengirimkan uang kepada yang ingin dituju nasabah. Oleh karena itu, kita secara tidak langsung sudah melakukan akad wakalah dan dalam proses transfer tersebut. Dan D. Threats atau ancaman. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan tersebut. Adapun risiko yang harus diwaspadai oleh pihak bank syariah dari sebuah kontrak hawalah adalah adanya kecurangan nasabah dengan memberi invoice palsu atau wan prestasi atau ikrar janji untuk memenuhi kewajiban hawalah ke bank.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang analisis SWOT tentang akad hawalah dan wakalah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum.